Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Riza Pelinda dan Kevin Dharma Putra akan membahas materi kita pada hari ini, yaitu tentang tafsir ayat dan hadis mengenai komunikasi pendidikan. Langsung saja, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses tukar-menukar informasi antara orang dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan yang diinginkan. Komunikasi sangat memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti untuk keselamatan hidup seseorang, tergantung dari bagaimana seseorang manusia mampu menyampaikan pesan yang baik terhadap orang lain. Ayat dan hadis tentang komunikasi pendidikan. Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi berakhlak al-karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak al-karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Lanjut, komunikasi sangat berpengaruh terhadap kelanjutan hidup manusia, baik manusia sebagai hamba, anggota masyarakat, anggota keluarga, dan manusia sebagai satu kesatuan yang universal. Seluruh kehidupan manusia tidak bisa lepas dari komunikasi, dan komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas berhubungan dengan sesama. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Dengan pengertian demikian, maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan, yakni risalah atau nilai-nilai Islam dan cara. Dalam hal ini, tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa. Ayat tentang komunikasi pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, "Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." Qaulan ma'rufan, yaitu perkataan yang baik. Tafsir surah Al-Ahzab ayat 32. Apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini merupakan etika-etika yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kaum wanita umatnya mengikut mereka dalam hal ini. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang telah diperintahkan olehnya kepada mereka, maka sesungguhnya tiada seorang wanita pun yang setara dengan mereka, dan tiada seorang wanita pun yang dapat menyusul keutamaan dan kedudukan mereka. Dalam firman selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara." Al-Ahzab ayat 32. As-Saddi dan lain-lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah mereka istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh bertutur kata dengan nada lemah lembut jika berbicara dengan lelaki. Alasannya disebutkan dalam firman selanjutnya, "Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." Al-Ahzab ayat 32, yaitu rasa khianat dalam hatinya. Ucapkanlah perkataan yang baik. Beberapa hadis tentang komunikasi pendidikan. Di dalam hadis Nabi juga ditemukan prinsip-prinsip etika komunikasi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berkomunikasi kepada kita. Berikut hadis-hadis tersebut. Yang pertama, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah apa yang benar walaupun pahit rasanya. Yang kedua, falyaqul khairan aw liyasmut. Katakanlah bila benar, kalau tidak bisa diamlah. Yang ketiga, la taqul qabla tafakkur. Janganlah berbicara sebelum berpikir terlebih dahulu.
Lanjut yang keempat, Nabi menganjurkan berbicara yang baik-baik saja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, sebutkanlah apa-apa yang baik mengenai sahabatmu yang tidak hadir dalam pertemuan, terutama hal-hal yang kamu sukai terhadap sahabatmu itu, sebagaimana sahabatmu menyampaikan kebaikan dirimu pada saat kamu tidak hadir. Yang kelima, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang, yaitu mereka yang memutarbalikkan fakta dengan lidahnya, seperti seekor sapi yang mengunyah-ngunyah rumput dengan lidahnya. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bermakna luas, bahwa dalam berkomunikasi hendaklah sesuai dengan fakta yang kita lihat, kita dengar, dan kita alami. Kesimpulannya, sesungguhnya komunikasi merupakan bentuk dari kehidupan manusia. Dalam proses komunikasi, hendaklah kita memperhatikan etika-etika dengan baik, agar komunikasi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan efektif, dengan harapan apa yang disampaikan mudah diterima dan mendapat respon yang baik pula. Etika-etika tersebut antara lain dengan perkataan yang benar, mulia, lemah lembut, ringan, dan mudah dimengerti. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan dengan sangat detail bagaimana komunikasi yang baik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.